Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin 30 November 2020. Mari kita lanjutkan pembelajaran IPS. Tematik ya, tematik tepatnya IPS. Saya sampaikan terima kasih dulu kepada Bu Nasiha yang tadi jam 8 sampai jam 9 mengajarkan Islamik kepada anak-anak melalui Google Meet. Kita lanjutkan tematik yaitu sistem pertanian Indonesia. Silakan disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kemudian nanti seperti biasa di-download dulu videonya, kemudian dicatat sesuai kebutuhan. Ya, hari ini tidak banyak pembelajarannya. Kita lanjutkan sistem pertanian. Dulu di tema 4 juga kita membahas tentang pertanian, cuman mata pencaharian ya, mata pencaharian mulai dari di dataran tinggi, di dataran rendah, hingga di dataran pantai ya. Dan ada juga kita pernah membahas beberapa sistem pekerjaan yang ada di Indonesia, mulai dari pekerjaan jasa, kemudian pekerjaan barang ya. Ada yang di bidang jasa, ada yang di bidang barang dan sebagainya. Hari ini kita membahas sistem pertanian. Ini juga termasuk mata pencaharian khas orang Indonesia sehingga bangsa kita disebut negara agraris. Maksudnya apa negara agraris? Yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya, judulnya ditulis besar-besar Sistem Pertanian Indonesia. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada sawah, ladang, tegalan, kebun, pertanian, dan tanaman pangan. Tentunya ini memiliki ciri khas masing-masing. Cuman hari ini kita membahas tiga saja. Ya, pertama, jangan lupa ditulis. Ini gambar yang diambil dari internet, Google ya. Ada sistem pertanian yang namanya sawah. Ya, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Di Indonesia ada beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan non-irigasi. Kalau di gambar ini, mana kira-kira yang irigasi dan mana yang kira-kira non-irigasi? Iya, yang sebelah kiri ini adalah sawah irigasi. Apa bedanya? Ada airnya ini, ya. Ada sungai yang mengalir, yang membelah sawah, sehingga sungai ini bisa mengaliri sawah di samping kanan dan kirinya. Sedangkan ini adalah sawah tada hujan. Biasanya ini di dataran tinggi, karena nggak mungkin kan air sungai itu mengalir dari bawah ke atas. Ya, seperti ini. Ya kan nggak mungkin ya. Jadi ini sawahnya mengandalkan hujan. Sehingga tanahnya yang dibuat ini menggunakan sistem terasering. Ini sawah terasering ya anak-anak. Jadi kalau kalian datang ke Pacet atau Trawas, kok sawahnya itu miring ya, miring dari atas ke bawah, itu namanya sistem terasering. Tujuannya agar tidak terjadi longsor ya. Karena sawah ini membutuhkan banyak air. Coba kalau kita bayangkan di bukit dibuat sawah, kemudian tidak dibuat terasering, lurus saja dari atas ke bawah miring gini ya. Ya pasti kemungkinan longsor dan gagal panen ya. Itulah sistem yang ada di Indonesia, pertaniannya sudah keren sekali ya. Kita bahas sawah irigasi. Sawah irigasi ialah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Atau biasa juga dari sumber air tertentu. Misalnya sumber yang keluar dari dalam bumi itu bisa dibuat irigasi ya. Jadi di desanya Pak Rahman ini yang di Mojosari mungkin tahu ya, ada satu sumber yang muncul dari dalam bumi dan itu dibuat pengairan sawah. Jadi tidak membutuhkan sungai utama atau bendungan atau danau ya, karena di Mojokerto tidak ada danau, adanya sungai. Jadi sistem yang ada di Indonesia rata-rata sungai sama dada hujan. Irigasi itu merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mengaliri air dari sumber air tertentu menuju ke sawah atau tempat lainnya. Sumber air tersebut bisa sungai, danau, atau bendungan. Ini ditulis khusus, ini irigasi. Ya, jadi ini adalah gotong royong para petani yang ada di sekitar sini. Ini membersihkan atau memperlancar sistem irigasi yang ada di sekitar sawah mereka. Jadi ada ini buka tutup air. Jadi air yang di sebelah sini bisa ditutup dan dibuka. Kemudian kalau dibuka ini airnya mengalir ke sana
Dan para petani akan membelokkan airnya itu ke sawah-sawah mereka, sehingga sawah-sawah mereka terpenuhi oleh air. Karena padi yang ditanam oleh para petani ini membutuhkan banyak sekali air. Kalau tidak ada air, ya tetap bisa hidup, cuman ada perbedaan kualitas dari padi tersebut. Kita lanjutkan, ada sawah non irigasi atau sawah tada hujan. Ya, sawah yang pengairannya berasal dari hujan sehingga penanamannya dilakukan pada musim hujan. Ya, saya angkat dulu. Jenis sawah ini biasanya berada di daerah dataran tinggi, di mana aliran air lebih rendah daripada sawah garapan penduduk. Tetapi teknologi pertanian sudah berkembang cukup pesat. Petani yang tidak memiliki aliran air utama bisa menggunakan sumur bor mengairi sawah mereka ketika hujan tidak lagi turun. Coba ditulis ini semuanya ya, di buku tulis kalian. Ini saya sertakan gambar dataran tinggi. Dataran tinggi ini meskipun ada air, coba perhatikan airnya itu ada di bawah. Sedangkan ya terasering-nya ada di atas. Jadi sawahnya itu ada di atas. Bagaimana ini bisa naik ke atas? Kan nggak mungkin ya. Jadi sawah ini tetap ada hujan. Sekalipun ada air irigasi. Air irigasi ini tidak bisa dibelokkan ke sawah karena air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Bisa Pak, kalau dari tempat rendah ke tempat tinggi bisa menggunakan apa? Sumur bor atau menggunakan pompa air. Ya. Jadi sekarang teknologi pertanian sudah berkembang ya. Orang atau petani tidak kehabisan akal. Tidak ada hujan, para petani pun yang tidak memiliki aliran sungai seperti ini bisa menggunakan bor. Atau dulu kalau di Pacet, di Trawas, para petani hanya akan menanam padi ketika musim hujan saja. Sekarang tidak. Sekarang bisa setahun itu 3 kali panen dengan menggunakan teknologi pertanian, yaitu tadi menggunakan pompa air. Jadi air-air ini dipompa ke atas, dari atas ini airnya akan mengalir ke bawah. Kembali lagi ke sungai sini. Jadi teknologi yang kita miliki saat ini sudah semakin baik ya, sudah semakin canggih sehingga para petani itu sekalipun apa tidak punya hujan, tetapi mereka masih memiliki pompa air. Itulah teknologi pertanian di negara kita. Itu tadi nomor satu, ada 2 jenis sawah, sawah tada hujan dan sawah irigasi. Coba berarti nomor satu ada 2 poin. Sekarang nomor 2, sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Misalnya tanaman hortikultura. Hortikultura itu tanaman musiman ya. Ini keterangannya, hortikultura merupakan tanaman kebun yang dibudidayakan seperti buah dan sayur. Contohnya ada bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, stroberi. Ini ada buah naga, kopi, kemudian apalagi teh ya. Itu kan semuanya tanaman kebun, tidak bisa ditanam di sawah yang banyak airnya. Justru tanaman ladang ini atau tanaman kebun ini hanya membutuhkan air yang sedikit. Jadi mereka ditanam di musim hujan dan airnya tidak boleh menggenang. Sehingga tanah yang dibuat oleh para petani ladang ini, petani kebun ini, itu bergunduk-gunduk gitu loh ya. Apa ya istilahnya gunduk-gunduk itu ya. Pokoknya ada gundukan-gundukan sehingga air tidak menggenang di tanaman tersebut. Ya, seperti Pak Tani yang sedang mencangkul kopi ini. Ini tanaman kopi ya. Jadi ini tanahnya dibuat menguruk kepada si kopi atau buah naga ini kan ya ada baris-barisnya gini ya. Nah, sama, buah melon pun sama. Juga dibuat seperti ini kalau melon. Kalau buah naga ini harus menggunakan apa ya? Cagak. Cagak itu apa ya? Penyangga ya, penyangga buat si buah naganya agar merambat. Kalau melon, melon itu ada di tanah biasanya, dan sistem pertaniannya menggunakan seperti ini, di baris seperti ini. Ya, disekat-sekat seperti ini sehingga air tidak menggenang, sehingga si melonnya atau buah-buahannya seperti buah-buahan di bawah ini tidak busuk. Karena ada tanaman itu yang butuh banyak air, ada tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Ya, seperti tanaman di bawah ini tidak membutuhkan banyak air. Ladang terbagi menjadi 2, ada ladang menetap dan ada ladang berpindah. Ladang menetap merupakan ladang yang dikerjakan secara menetap pada bagian lahan
tertentu seperti slide pertama di atas tadi ya, ada kopi sama buah naga. Itu ladang menetap. Jadi tempatnya di situ-situ saja, tidak berganti-ganti tempat sehingga tidak banyak membutuhkan banyak lahan gitu ya. Yang kedua adalah ladang berpindah. Nah, ini slide yang ini adalah ladang berpindah. Sistem ladang berpindah ini selalu membuka lahan baru ketika lahan lama sudah dianggap tidak produktif lagi. Terkadang lahan lama yang ditinggalkan dibiarkan terbengkalai. Kalau kalian di pelajaran IPA, itu ada namanya unsur hara di dalam tanah. Unsur hara itu bagian dari makanan tumbuhan yang eh, harus ada di dalam tanah. Sehingga tanah-tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Jadi setelah ini dirobohkan semuanya, kemudian ditanami jagung misalnya, atau ditanami ketela pohon, kemudian unsur haranya itu habis. Ditanami kedua, ketiga mungkin masih bisa. Keempat, kelima, unsur haranya sudah benar-benar habis dan tumbuhan yang ditanam di sini semula akan kurus, akan kering. Jadi para petani ladang ini akan berpindah membuka lahan baru, dibakar lagi hutannya, ditanami lagi, dan yang ini tadi dibiarkan terbengkalai. Ya, dibiarkan terbengkalai, akhirnya apa? Banyak lahan-lahan terbuka. Ya, yang dulunya pohon-pohon seperti di belakangnya ini, akhirnya terbuka seperti ini. Karena apa? Para petani ini terus membuka lahan. Ya, sehingga ini berakibat buruk kepada eh, alam yang ada di sekitar mereka. Kalau ini dibiarkan tidak dilakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, ini akan terjadi longsor dan banjir. Ya, karena hutannya sudah tidak mampu menyerap air hujan, karena air hujan itu harus diserap dan dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke sungai menuju ke kota-kota besar. Ya, jadi air hujan turun ke bumi itu harus segera masuk ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah untuk kebutuhan air minum kita, bukan langsung mengalir ke sungai dan langsung ke laut, bukan ya. Itu salah ya. Sehingga kalau makanya di Jakarta itu dari Bogor ke Jakarta atau dari Pacet ke Surabaya itu kan kalian lihat perbedaannya ya. Kalau dari Pacet ke Surabaya insya Allah masih aman karena masih lahannya itu masih sedikit yang dibuka. Kalau di Jakarta sudah banyak pohon yang sudah ditebangi. Yang ketiga, tadi pertama dan kedua, ketiga ada Tegalan. Sistem pertanian Tegalan. Tegal ini bukan kota yang ada di Jawa Tengah ya, Tegal. Tapi ini sistem pertanian yang namanya Tegalan. Sistem pertanian Tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Tanaman yang ditanam merupakan tanaman tahunan atau musiman. Tegalan memiliki bentuk permukaan tanah yang tidak rata sehingga sulit dialiri pengairan irigasi. Tanaman tegalan biasanya adalah jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Mengapa tidak rata? Karena biasanya juga di dataran tinggi, ya. Sehingga tegalan ini sekalipun bisa dialiri air, cuman sulit ya, tidak ada sumber air di sini karena di dataran tinggi. Dataran tinggi itu kalau mengebor sumur ya berapa meter ya, puluhan meter ya. Beda dengan di dataran rendah, Mojosari, Ngoro, kemudian Bangsal, ya Puri itu bisa dialiri atau ngebor ngebor air karena eh, datarannya rendah. Coba di Pacet, kemudian di Kutorejo, Trawas, kemudian Gondang itu sulit sulit sumurnya dalam. Ya jadi kalau orang mau ngebor di daerah dataran tinggi, Mojosari, Mojokerto sebelah selatan, Pacet daerah Pacet Trawas itu nggak bisa ya, nggak bisa sehingga banyak petani yang menanam tanaman seperti ini ya, jagung, ketela pohon, kedelai dan kacangan. Itulah anak-anak sistem pertanian yang ada di Indonesia. Ada tiga yaitu sistem pertanian sawah, ladang, dan tegalan. Jadi jangan lupa dicatat. Insya Allah ini berguna untuk kalian. Tugas hari ini adalah membuat clipping. Kita sudah pernah membuat clipping untuk kelas 5B. Seperti biasa, clippingnya tidak perlu di lembaran, nanti hilang ya. Clippingnya ditempel di buku tulis. Jadi siapkan buku tulis, gunting lem, dan gambar pertanian. Gambarnya pertanian didapat dari mana? Gambarnya kalian cari di internet atau di buku bacaan. Nah, kalau kalau buku bacaan ini kayaknya sulit, ya biasanya ya dari internet. Kalau clipping yang kemarin saya lihat banyakkan dari internet di print gitu ya.
Oke, tempelkan gambar-gambar tersebut di buku tulis, tuliskan deskripsi atau keterangan yang seperti yang akan dicontohkan di bawah ini. Saya contohkan cara membuat clippingnya ya. Kemudian yang keempat, bersuah fotolah dengan clipping tersebut dan kirim di Google Classroom. Insya Allah kemarin sudah benar, hanya ada satu. Hari Senin kemarin kan saya suruh gambar peta Indonesia ya, tapi ada satu yang ngirim dari internet dikirim ke Google Classroom. Peta Indonesia plek dari internet dikirim ke Google Classroom. Masya Allah ini. Entahlah ini. Padahal ada guru pendampingnya anak itu ya. Ada guru lesnya. Tapi kok masih salah ya? Ya nggak tahu lah. Padahal yang di rumah yang tidak diajarin guru les yang belajar sendiri itu benar ya. Ya saya tahu murid-murid saya yang belajar sendiri itu siapa. Karena kalau ke sekolah saya tanyain gitu ya. Oke, contoh clipping. Ini, jadi clippingnya ditempel di ada gambar itu ya. Gambar itu ditempel, misalkan ini gambar ditempel di sampingnya dikasih keterangan seperti contoh ini ya. Contoh ini sistem pertanian sawah. Poin pertama sistem pengairan ada irigasi atau tada hujan. Sawah kan tadi gitu ya. Irigasi atau tada hujan. Daerah dataran rendah. Jenis tanaman padi. Keterangan sawah merupakan sistem pertanian yang harus dimiliki. Ah, kalian baca sendiri ya. Itu satu, dua, ladang sama. Ini baca sendiri, namun stop. Membaca. Tiga, tegalan. Kamu stop, kamu baca. Kayak gini intinya. Ya, jadi clippingnya cuma tiga. Sawah, ladang, tegal. Sawah, ladang, tegal. Cari gambar tiga ini, print. Boleh datang ke warnet. Sekarang sistem corona sudah tidak ada, sudah aman ya. Kamu datang ke keluar ke warnet pun boleh lah ya. Yang penting pakai masker ya. Masker. Boleh menggunakan masker seperti ini, boleh menggunakan masker kain. Terserah kalian. Atau kalau nggak ribet ya pakai face shield. Itu ya. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Arman hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.